Secara umum, mereka dapat melakukan aktivitas yang bahkan lebih baik sebelum dilakukan implantasi CRT. Halo Sobat Sehat Eka Hospital, nama saya Dr. Simon Salim, spesialis penyakit dalam, subspesialis kardiovaskular. MyKardia Eka Hospital merupakan suatu pelayanan integratif multidisiplin untuk penanganan penyakit jantung. Di MyKardia kita memiliki berbagai macam tim dari dokter anak, dokter jantung dewasa, dan juga ada dokter bedah jantung. Pelayanan daripada MyKardia ini mencakup mulai dari pemasangan stent koroner, penanganan daripada aritmia atau gangguan irama listrik jantung, penanganan terhadap gagal jantung, dan beberapa intervensi penyakit struktural jantung seperti penyakit katup jantung atau penyakit kebocoran jantung. Kita juga sudah bisa melakukan bedah jantung terbuka dan juga untuk reparasi katup jantung secara operasi. Jadi terapi resinkronisasi jantung merupakan suatu terapi yang ditujukan pada pasien terutama yang memiliki gejala gagal jantung. Terapi resinkronisasi jantung ini bertujuan untuk menyamakan antara bilik kanan dan bilik kiri jantung. Jadi pada beberapa kondisi dari payah jantung atau gagal jantung ini terjadi perbedaan kontraksi antara jantung kanan dan jantung kiri. Ketika tidak sinkron antara kanan dan kiri, maka alat ini dapat membantu agar pompa jantung ini menjadi sinkron secara bersama-sama. Tentunya tidak semua pasien membutuhkan alat seperti ini, tapi pada mereka yang membutuhkan, biasanya pemberian obat-obatan menjadi tidak optimal dalam tata laksana penyakit mereka. Sehingga alat ini menjadi satu-satunya jalan keluar untuk memperbaiki kualitas hidup pada pasien-pasien tersebut. Indikasi pertama dari pemberian terapi sinkronisasi jantung merupakan pasien gagal jantung dengan EKG yang lebar. Jadi kalau misalnya kita diberitahu oleh dokter kita bahwa EKG kita merupakan EKG dengan tipikal pola blok berkas cabang kiri atau left bundle branch block, itu merupakan indikasi yang paling kuat. Tapi kita juga memiliki beberapa indikasi yang lainnya yang juga ternyata membuktikan bahwa pada pasien-pasien yang memiliki kondisi seperti itu baik dengan pemberian kardiak sinkronisasi. Beberapa kondisi ini mencakup adalah EKG yang bukan LBBB tapi juga cukup lebar di atas 120 milisecond. Indikasi lainnya adalah pada gagal jantung yang sudah tidak mempan dengan obat-obatan karena adanya komponen daripada dissinkroni jantung, maka pemberian obat-obatan pada pasien ini menjadi tidak optimal. Sehingga pada mereka dengan gejala gagal jantung yang sudah dilakukan optimalisasi medikamentosa tapi tetap memberikan gejala, beberapa dari mereka akan dapat ditolong dengan pemberian terapi sinkronisasi jantung. Penggunaan alat kardiak sinkronisasi jantung ini sama seperti penggunaan alat pacu jantung pada umumnya. Yang berbeda adalah pemilihan elektrode yang lebih banyak pada alat CRT atau alat kardiak resinkronisasi terapi ini. Sehingga orang yang hidup dengan CRT menyerupai dengan mereka yang memiliki pacu jantung permanen lainnya. Secara umum, mereka dapat melakukan aktivitas yang bahkan lebih baik sebelum dilakukan implantasi CRT karena biasanya mereka memiliki energi yang lebih baik sebelum dipasang alat ini. Yang kedua adalah interaksi alat ini terhadap alat-alat listrik di kehidupan sehari-hari. Biasanya alat-alat listrik seperti microwave, televisi, radio, dan juga handphone sebenarnya sudah tidak terlalu bermasalah dalam interaksi dengan alat ini. Tetapi kita masih memberikan catatan sebaiknya pasien menghindari berada terlalu dekat atau jarak 15 cm terhadap alat-alat yang memiliki gelombang elektromagnetik yang kuat. Biasanya pada saat kita melakukan traveling, terutama menggunakan pesawat, kita akan diminta untuk melalui sebuah sistem scanner pemindaian tubuh yang sifatnya dapat memberikan interferensi elektromagnetik terhadap alat ini.
Apabila saudara memiliki alat pacu jantung atau CRT dalam tubuh saudara dan akan melakukan perjalanan, biasanya dapat memberikan kartu implan atau bahwa saudara sudah memiliki alat implan tersebut di dalam tubuh saudara. Dengan demikian dapat melewati sistem ini tanpa harus melakukan scanning seperti orang pada umumnya. Namun apabila tetap diminta untuk melewati alat scanning tersebut, sebenarnya tidak ada masalah, asal saudara tidak berdiri dan menyandar pada sisi alat tersebut kepada tiang daripada scanner. Dengan demikian tidak perlu ada kekhawatiran yang khusus pada pasien dengan alat pacu jantung permanen dan CRT dalam melakukan traveling. Jadi bagi saudara-saudari sekalian yang memiliki keluarga atau misalnya kita sudah memiliki diagnosa payah jantung atau gagal jantung, apabila sudah dilakukan optimalisasi obat-obatan dan masih belum memberikan hasil yang optimal, dapat dipertimbangkan untuk konsultasi lebih lanjut apakah dapat ditolong dengan penggunaan alat ini.